Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukrillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kehadirat Allah pada malam Jumat ini karena rangkaian ibadah demi ibadah yang kita lakukan mulai dari tadi sore tadarrusan, salat berjamaah, buka bersama, memberi buka puasa, dan sampai sekarang ini kita melanjutkan pengajian dan juga nanti akan ditutup dengan salat isya berjamaah. Kita mohon kepada Allah agar semua ibadah kita ini diterima dan diberikan pahala yang berlipat ganda, sehingga nanti insya Allah kita berada di dalam pengampunannya, belayan kasih sayangnya, dan di akhirat nanti tetap akan dipersaudarakan kita semuanya. Ibu bapak sekalian, marilah kita berdoa kepadanya agar semoga pertemuan kita pada malam ini senantiasa mendapatkan berkah untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ibu bapak sekalian, minggu yang lalu kita sudah membahas sedikit memperkenalkan tentang model kajian kita pada hari malam Jumat ini. Biasa diistilahkan dengan pengajian tasawuf, tapi di tempat lain disebutkan dengan irfan. Jadi irfan dan tasawuf sesungguhnya itu punya persamaan. Kalau saudara-saudara kita dari kalangan Syiah biasa lebih familiar dengan istilah irfan. Kalau di kalangan Sunni lebih dikenal dengan konsep ma'rifah. Jadi ma'rifah biasa juga disilahkan dengan tasawuf. Yang kita di Sunda Kelapa ini lebih sering digunakan istilah tasawuf, tapi sesungguhnya aslinya atau pengertian dasarnya sama, yaitu kita ingin mendalami lebih luas tentang hakikat keberagamaan kita, ya, tidak hanya di dalam level-level satu jurus seperti fikih. Bapak Ibu sekalian, di pengajian kita di sini mencoba untuk mengembangkan makna-makna yang lebih luas daripada sekedar yang konvensional selama ini. Minggu lalu juga kita pernah membahas jangan hendaknya kita terbiasa dengan pengertian-pengertian standar. Sudah waktunya kita memasuki pengertian-pengertian yang lebih advance, lebih mendalam. Karena kalau kita hanya membiasakan diri dengan pengertian-pengertian standar, memang gampang difahami, gampang dicerna, tetapi sesuatu yang sangat complicated dijelaskan dengan penjelasan yang sederhana, itu artinya akan terjadi reduksi. Menyederhanakan sesuatu yang sangat sulit itu akan mereduksi. Apa itu mereduksi? Ya, menyederhanakan. Contohnya, yang paling sederhana, kita akan mengambil suatu gambar. Ingat waktu saya masih kecil,
Ya namanya potret itu ada potret hitam putih kan Bapak Ibu. Memang gampang tuh. Tapi segala sesuatu yang gampang, maka yang kita akan peroleh hanya hitam putih. Kita perlu meningkatkan pengertian kita terhadap sesuatu yang memang lebih berat untuk kita tangkap dengan menambah sedikit kualitasnya yang disebut dengan potret yang color. Jadi tidak lagi hitam putih tapi sudah color, berwarna. Wah, kalau ada foto berwarna pasti mahal dulu Bapak Ibu sekalian. Mana yang lebih jelas antara hitam putih dan color? Tentu lebih jelas color. Tentu color ini juga belum bisa menerjemahkan keseluruhan dari gambar itu. Nah, sekarang muncul apa yang disebut dengan kamera video. Jadi sudah bergerak. Mungkin dulu bergeraknya patah-patah, ya mungkin juga soundnya, suaranya tidak jelas, tapi sekarang sudah bahkan sudah ada gambar yang 4 atau 3 dimensi Bapak Ibu sekalian. Seperti betul-betul kenyataannya itu hidup. Jadi kalau kita melihat film 3 dimensi, 4 dimensi, orang itu berjalan di depan kita, bukan lagi di dalam kotaknya monitor itu. Ini masih dimensi biasa ini. Kalau 3 dimensi, apalagi pakai laser, ya kita bisa berjabat tangan dengan gambar yang ada di situ. Jadi saya nggak tahu nanti kecanggihan apa lagi sesudah itu. Ya. Mana lebih jelas antara hitam putih dengan film 3 dimensi? Pasti lebih jelas 3 dimensi kan? Nah, mana lebih jelas antara pemahaman kita tentang agama Islam dengan hitam putih atau pemahaman kita lebih mendalam sudah sampai kepada video 3 dimensi? Tentu yang 3 dimensi. Message-nya jangan berhenti untuk memahami sesuatu, tidak berhenti hanya pada gambar hitam putih, tapi kita harus menangkap dengan gambar yang aktif. Ya. Contohnya, saya pernah menggambarkan tentang wudhu Bapak Ibu sekalian. Selama ini kita berwudhu dengan cara fikih. Iya kan? Cara fikih itu seperti apa? Pokoknya kamu gak sah wudhunya kalau ada kuteks menutupi pori-pori, terlalu tebal cat alisnya, black shadow-nya itu kalau sampai tertutupi pori-pori tidak sah wudunya. Itu sampai sejelimet itu fikih. Ibu-ibu memasukkan benang, dulu kan sistemnya pakai jarum ya untuk menjahit itu. Yang punya mesin jahit itu orang kaya. Sekarang nggak ada yang mau punya mesin jahit. Kenapa? Karena ada tukang jahit yang lebih murah. Nah, masih ingat kalau mau menjahit pakaian pakai jarum itu, biasanya ibu-ibu, bukan saja ibu-ibu, bapak-bapak juga kan, apa itu? Menjilat ujungnya supaya runcing kan. Nah, kalau itu benangnya benang merah Bapak Ibu, benang merah itu dan luntur, maka itu fikih menjelaskan membatalkan wudhu. Tapi kalau benang putih, menurut ulama fikih tidak membatalkan wudhu. Ya, padahal di benang putih itu juga mungkin ada zat kimianya yang ya tidak kelihatan. Saya nggak tahu. Di dalam kitab Fathul Mu'in, kitab wajibnya pondok pesantren, itu ada pembahasan seperti itu, sangat detail. Tapi sedetail-detailnya kalau hanya satu window seperti itu, yang kita hanya menangkap satu dimensi, Bapak Ibu. Nah, di dalam pengajian kita di sini, kita juga akan mengintip dari warna lain, dari visi lain, dimensi lain. Oh, itu wudhunya ulama fikih seperti itu. Nah, wudhunya neurologi pernah kita jelaskan. Semua organ tubuh yang dibasuh pada waktu berwudhu ialah pusat saraf ternyata.
Seperti yang pernah saya jelaskan, Profesor Ehrenfels dari Jerman, muka, tangan, kaki itu 3 tempat dalam tubuh kita itu berkumpulnya saraf-saraf yang sensitif sangat intensif. Maka itu kalau dibasuhi dengan air segar, itu akan kesadaran puncak kita itu akan pulih kembali. Subhanallah. Bahkan direkomendasikan mestinya wudhu itu bukan hanya miliknya umat Islam, tapi milik umat manusia semuanya. Akhirnya Ehrenfels masuk Islam, berubah nama menjadi Omar Baron Ehrenfels. Ya, dia neurolog, psikolog. Nah, ulama tasawuf, ya, ahli tariqah, lain lagi. Yang basuh pada waktu kita berwudu itu ialah organ tubuh yang paling sering berdosa. Memang anggota badan kita yang dibasuh air wudu itu ialah organ tubuh yang paling sering berdosa. Daerah muka di sini. Berapa orang yang korban setiap hari pada mulut ini? Apa yang pernah dikunyah, dimakan? Siapa yang pernah dihujat? Siapa yang pernah diomongin mulut ini? Maka itu harus berkumur-kumur supaya dosa kecilnya itu dibersihkan. Ya. Datang ulama tarekat. Ya. Bukan hanya itu. Sesungguhnya yang perlu dibasuh di dalam berwudu itu daerah muka ini, ya, antara lain bukan mukanya, bukan kepalanya, tapi isi kepalanya itu yang harus dibersihkan itu. Pikiran yang bengkok-bengkok itu, pikiran-pikiran kotor-kotor itu pun juga harus dijangkau oleh air wudu itu sendiri. Makanya itu selain muka juga bagian kepala. Itu simbolisasi membersihkan isi kepala yang suka macam-macam ini. Seringkali kita melakukan dosa, maksiat itu karena pikiran ini di dalam kepala ini yang rusak. Nah, maka itu sentuhlah air wudu, diharapkan air wudu itu bisa menyedot itu. Ada lagi lapis yang paling luar, yang paling dalam sekali Bapak Ibu sekalian, wudunya ahli hakikat. Kenapa harus membasuh muka, mata? Karena bagi kita yang dianggap dosa itu melihat aurat, bukan? Ya, apa itu aurat kita semua sudah tahu. Itu ulama fikih dan sedikit tasawuf. Tapi ulama hakikat, Ibu Bapak, menyaksikan apa yang dilihat mata ini, menyaksikan yang bukan Tuhan, misalnya melihat mic seolah-olah bukan melihat Tuhan, melihat pohon seperti yang pohonnya menonjol, itu berdosa. Kalau matanya melihat sesuatu yang bukan Tuhan, maka itu harus dibersihkan mata itu. Karena menurut keyakinan ahli hakikat, semua yang ada di sini ini, itu sesungguhnya adalah Tuhan. Maka kalau melihat pohon, melihat orang, berarti masih bukan dia, ada yang lain dilihat selain dia. Maka itu berdosa matanya. Wudu itu tingkatannya dahsyat, berlapis-lapis itu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita coba untuk mendalami. Kita dengarkan suara azan dulu. Malam Jumat ini berkah untuk kita mendalami ilmu-ilmu ma'rifah. Jadi bagaimana mengembangkan wawasan, itu bagian yang sangat penting di dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian. Kebenaran itu bukan hanya satu. Kebenaran bagi manusia itu berganda. Walaupun di mata Allah kebenaran adalah tunggal. Kita tidak berhak untuk mengatakan ini yang paling benar, ya, yang lainnya salah. Apalagi kalau nggak jelas kriterianya dalam Quran. Kita hanya menafsirkan. Yang menentukan, yang maha memahami adalah Allah dan Rasulnya. Kalau Rasulullah mubayyan, memberikan penjelasan terhadap Quran, jadi penjelasan Quran terhadap ayat itu bagian yang tak terpisahkan dari ayat itu. Seperti kalau kita di Indonesia, undang-undang itu biasanya kan ada penjelasannya kan Bapak Ibu. Penjelasan undang-undang itu, ini menurut
para ahli hukum ini, yang sarjana hukum tahu ini, atau yang tahu tentang hukum lah. Undang-undang itu biasanya ada yang nggak jelas, atau mungkin sudah jelas tapi perlu muqayyad. Apa itu muqayyad? Stressing point, ya, ada penjelasan khusus. Itu disebut dengan penjelasan undang-undang. Nah, dalam diktum batang tubuh undang-undang itu seringkali dijelaskan penjelasan undang-undang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada undang-undang itu sendiri. Kira-kira begitu ya Bapak sekalian, saya tidak terlalu paham. Jadi kalau undang-undangnya nggak disebutkan, tetapi di situ penjelasannya ada penyebutan, maka penyebutan itu lebih utama kita pegang ketimbang kepres, apalagi keputusan menteri. Ya, itu lebih tinggi kedudukannya. Nah, Al-Quran itu adalah batang tubuhnya, sedangkan hadis Nabi itu penjelasan daripada batang tubuh itu sendiri. Jadi merupakan hal yang tak terpisahkan dengan Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sebagai mubayyin, pemberi penjelasan. Nah, kalau ulama itu penafsir, mufassir Al-Quran, bukan mubayyin. Mufassir Al-Quran pemberi penafsiran. Nah, siapa saja bisa memberikan penafsiran terhadap Al-Quran. Ini ada bagi dua lagi, ada mufassir, ada mufahhim. Kalau mufassir itu memenuhi persyaratan kriteria seorang mufassir. Tahu bahasa Arab, tahu asbabun nuzul, tahu hadis, tahu historical background, kemudian tahu semantik, tahu munasabah, tahu i'rab, tahu maqasidus syariah dan seterusnya, baru bisa disebut sebagai mufassir. Kalau tidak tahu, hanya sedikit tahu, maka itu hanya bisa disebut sebagai mufahhim, pemaham terhadap Al-Quran, bukan penafsir. Kekuatan penafsiran lebih kuat ketimbang pemahaman. Mufassirlah yang berhak menafsirkan Quran, tapi kita orang awam seperti ini hanya berhak untuk memahami Al-Quran. Mufassir dalam penafsirannya itu bisa jadi lebih mengikat pengertian yang ditetapkannya kepada umat ketimbang mufahhim yang hanya konsumsi individual, paling tidak konsumsi keluarga. Nah, kalau mufassir konsumsi publik. Jadi kira-kira urutannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam pengajian kita di sini berusaha untuk memberikan wawasan bahwa urutan-urutan, tingkatan-tingkatan pemaknaan sebuah pengertian atau ayat, hadis dan seterusnya bertingkat-tingkat. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ya, kita nanti satu saat sulit menyalahkan orang lain dengan begitu gampang. Iya kan? Semakin dalam dan luas pengertian ilmu pengetahuan seseorang, maka semakin gampang menyalahkan. Tapi kalau ada orang yang begitu gampang menyalahkan orang lain, itu sebetulnya menandakan dirinya bahwa dia itu masih harus belajar. Ya, coba lihat Bapak Ibu. Di tengah-tengah kita ada orang yang gampang sekali menyalahkan orang lain, itu pertanda belum meluas wawasannya. Dia hanya bisa melihat satu model kacamata, padahal kacamata itu banyak ukurannya. Nah, di dalam pengajian kita di sini seperti etalase. Etalase itu apa? Memamerkan. Ini loh, hasil potretan-potretan kita tentang sebuah ayat. Terserah mau pilih yang mana. Tidak bisa kita salahkan orang kalau ada orang yang membeli tas yang warna ini, model ini, yang ada lain enggak, saya enggak suka itu, tapi saya yang mau ini. Jadi itu pilihan-pilihan etalase ini tuh banyak. Tidak bisa kita saling menyalahkan, itu salah, itu jelek, itu ya maunya orang, ini kesukaannya. Yang penting semua etalase itu legal. Nah, ini dia. Dalam Al-Quran itu kan ada ayat sebetulnya bisa difahami seperti begini. La tadkhulu min babin wahidah wa dakhulu min abwabin mutafarriqah.
Jangan masuk dalam suatu pintu tunggal, tapi masuklah melalui pintu yang berbeda-beda. Ini luar biasa ayat ini. Ini menunjukkan bahwa bukan cuma satu-satunya pintu menuju surga. Banyak pintu menuju surga. Ini kata Allah. La tadkhulu min babin wahida. Jangan masuk hanya satu-satunya pintu. Tapi masuklah melalui pintu yang berbeda-beda. Masjid ini ada pintu depan, samping kanan, samping kiri, bahkan pintu depan. Semua masuk ke dalam masjid. Tidak bisa, itu enggak, itu pintu sesat. Buktinya kita lebih cepat. Itu salah, masa pintu sempit itu. Walaupun pintunya sempit, tapi lebih cepat masuk di kamar imam misalnya. Jadi jangan memandang enteng pintu kecil, biasanya itu aksesnya langsung ke mihrab. Jangan bangga dengan pintu besar di depan. Ya, itu menembus saf paling belakang. Nah, ini ilustrasi kehidupan kita. Tetapi semua itu masuk ke masjid. Kita mau ke Blok M, jalannya banyak. Tidak bisa saling menyalahkan, kamu jalannya sesat, aku yang benar. Buktinya, kamu duluan nyampe dari saya. Padahal mereka sudah terlanjur menyesatkan orang lain. Makanya itu, jamaah Sunda Kelapa, kita berharap seperti ini. Sepertinya saya ingin mengatakan, insya Allah seluruh jamaah Sunda Kelapa tidak gampang lagi menyalahkan, apalagi menyesatkan orang lain. Kenapa? Sudah tahu banyak. Orang yang tahu banyak tidak akan gampang menyalahkan orang. Tapi kalau hanya tahu sedikit, itu yang gampang menyalahkan orang lain. Iya kan Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama memperluas cakupan pengertian-pengertian, mendefinisikan sesuatu secara rigid ya, bukan lagi secara sederhana, secara standar. Saya sampaikan minggu lalu juga seperti ini, tapi saya ingin menyampaikan sekali lagi, sebab ini sangat basic. Kami sudah siapkan sebetulnya materi malam ini, tapi mungkin ada di antara kita yang tidak datang minggu lalu. Sedapat mungkin hal ini dicamkan dalam hati kita, bahwa kita memang masih terus harus belajar Bapak. Saya kan sudah tua seperti ini. Tidak. Kata Rasulullah, tuntutlah ilmu itu mulai daripada ayunan sampai kepada liang lahat. Ya. Hitung-hitung Bapak Ibu, orang tua yang sudah pensiun masih terus belajar itu akan menunda masa kepikunan. Orang yang tidak pernah pikun ialah orang yang melatih terus-menerus batang sel-sel sarafnya. Pernah kita gambarkan di sini kan di atas itu, bahwa otak yang tidak pernah dipakai itu putus, itu kayak benang itu putus, yang nggak ada konektinya lagi dengan sel-sel saraf yang lain. Kalau sudah terlalu banyak benang-benangnya yang putus, itulah yang disebut dengan pikun, sedikit lupa lagi. Dia kenal wajah tapi lupa nama. Nomor telepon rumahnya sendiri dia nggak hafal. Dia hilang. Tadi saya baca di koran, ada orang yang hilang di pekerangannya sendiri. Keterlaluan itu. Hilang, mana rumah saya? Padahal di pekerangannya itu kan. Nah, kenapa? Itu pasti jarang ke Sunda Kelapa. Orang yang sering ke Sunda Kelapa itu tidak akan pernah pikun Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Materi yang dikaji di sini memeras otak, itu olahraga otak itu. Apalagi malam Jumatan ini ngomong apa ini Pak Nasar ini? Ya, dimiring-miringin sedikit kepala belum paham. Tunduk-tundukin juga enggak paham. Ya. Ya Bu ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, umur boleh 80 tahun tapi kalah dengan anak SMP, SMA itu. Ya. Insya Allah kritis itu. Kenapa? Karena kita selalu olahraga otak. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, di masjid kita di Sunda Kelapa yang tercinta ini, kita bukan hanya olahraga otak,
Tapi juga ada yang namanya olahraga spiritual. Kan ada olahraga badannya, ada olah otak, ya, ada olah batin. Nah, olah batinnya itu seperti ya mendengarkan suara azan dihayati, salat berjamaah, ya kan, dipimpin oleh imam kita yang sangat fasih, hafid lagi kan. Di rumah belum tentu kita bisa diimami oleh orang pilihan seperti ini. Dengarkan suara azan, subhanallah, itu olah batin namanya. Dapat lagi ilmu yang tentang ma'rifah, itu batin banget itu. Pernah kita bahas, justru jalur ma'rifah itu jalur paling cepat untuk sampai ke atas. Nah, ingat, ada 3 jalur kan Bapak Ibu? Ada jalur ma'rifah, ada jalur karya, dan ada jalur praktisi ibadah, practicing. Dan yang paling cepat itu adalah yang makanya ditaruh paling atas, jalur ma'rifah. Dan orang bisa ketiga-tiganya sekaligus. Dia sudah ngerti ma'rifah, dia juga ahli karya, dia karyanya banyak, partisipasi ibadah sosialnya banyak, dan yang ketiga, dia juga praktisi sholat. Sudah puasa Senin Kamis, itu praktisi banget itu. Sholat tahajud lagi. Jadi sudah dia pegang ma'rifah, dia sudah ahli karya, dia juga ahli ibadah. Siapa yang akan masuk surga kalau bukan dia? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini rahmat. 1 poin saja kita pegang, itu tiket untuk masuk surga. Apalagi kalau pegang 3-tiganya. Jangan khawatir, siapa yang akan diampuni Tuhan kalau bukan yang bersangkutan. Makanya itu, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan berkahnya untuk kita semuanya. Ya. Lalu 1 poin lagi, pernah saya singgung, culture barrier itu kan. Jadi kita bisa ngerti budaya kita. Dengan berkumpulnya beragam budaya di sini, maka kita akan saling mengerti. Oh, saya tidak boleh melakukan ini karena secara budaya Jawa misalnya, ini enggak etis. Oh, saya tidak boleh begini karena secara budaya Batak ini enggak bagus. Saya tidak boleh seperti ini karena secara budaya Bugis ini enggak bagus. Ya. Jadi kita bisa saling memahami konsep budaya masing-masing yang membentuk alam bawah sadar kita. Kalau kita tidak pernah bergaul, tidak pernah berjamaah, maka kita hanya tahu budaya kita sendiri, tidak tahu budayanya orang lain. Sehingga orang seperti ini cenderung untuk hidup dalam penuh penyesalan. Orang yang hidup dengan penuh penyesalan itu neraka sebelum waktunya, Bapak Ibu. Misalnya, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu duluan ya. Apakah salah kostum dalam sebuah acara enak enggak, Ibu? Ya. Acara takziahan ya. Masa dia pakai pakaian minim? Akhirnya apa aja di situ, duduk di belakang kursi orang. Kok kenapa duduk di belakang kursi? Orang pakai hitam, pakai menutup aurat semuanya. Dia setengah telanjang. Ini bukan pesta ulang tahun. Salah kostum. Akhirnya apa? Duduk di belakang sekali itu. Mau pulang nggak ada yang nganter. Jadi serba salah. Jadi kalau kita sudah ngerti budaya orang dan semakin banyak budaya kita tahu, maka semakin lega hidup ini, kurang penyesalannya hidup ini. Ya. Jadi apa yang tidak disenangi oleh orang, akhirnya kita sudah tahu. Oh ini, saya tidak boleh seperti ini karena orang lain tidak senang. Walaupun menurut kita itu bukan pelanggaran,
Tetapi menurut orang lain itu sesuatu yang aib. Nah, ini culture barrier. Di samping itu juga, yang keempat, di tempat kita ini juga mengenalkan contoh-contoh Bapak Ibu. Ada al-amsal. Amsal, apa itu artinya amsal? Perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan yang kita tawarkan di masjid ini, supaya tidak kontroversi, saya lebih memilih kisah-kisah Al-Quran. Karena kalau saya memilih misalnya Wali Songo, ya, mungkin ada kontroversinya bagi golongan tertentu. Oh, itu memitoskan, memuja-muja Wali Songo. Tapi kalau nabi-nabi yang saya sebutkan, nggak bisa, karena itu Qur'annya ada kan. Walaupun kita tahu bahwa kearifan lokal itu juga banyak. Nah, setelah kita mencontohkan kisah-kisah dalam Quran, nanti satu saat kita juga akan merujuk kepada kearifan-kearifan lokal. Menurut hemat saya, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya tidak ada kearifan lokal. Asal namanya kearifan, itu pasti universal. Kearifan lokal apa sih? Kearifan lokalnya orang Jawa, misalnya, dia tuh tidak boleh lebih tinggi voice suaranya daripada para seniornya. Itu kearifan lokal. Tapi bukankah ini juga kearifan universal? Bukankah ini juga kearifan Islam? Jadi kearifan lokal itu kompatibel dengan Islam. Makanya itu Islam itu gampang menyebar. Kenapa? Karena dia bisa simetris dengan kearifan lokal. Mau menyebut lokalnya lokal paling kecil sekalipun, asal itu sesuai dengan hati nurani, itu pasti sesuai dengan Islam. Enaknya Islam di situ itu. Tidak mengenal warga negara, etnik, apapun. Yang penting kalau orang serasi dengan nuraninya, itu gampang dekat dengan Islam. Ya, seperti Jepang misalnya. Ya, kegiatan pengislaman di Jepang luar biasa dahsyatnya. Jadi setiap hari ada aja tuh. Ditanya pemerintahnya, kok kenapa pemerintah tidak mengambil sikap terhadap Islam? Seperti Perancis misalnya. Wah, setiap hari, hampir setiap hari lahir regulasi yang membatasi gerak-gerak Islam. Tapi di Jepang tidak. Alasannya apa? Kami tidak perlu memproteksi Islam di Jepang. Kenapa? Karena ajaran dasar Islam sesungguhnya sejalan dengan ajaran dasar kami. Islam itu aneh loh Bapak Ibu. Semakin dihalangi, semakin merasuk. Ini. Semakin diproteksi, semakin gencer. Jadi tidak usah memproteksi Islam. Itu pasti tidak akan ada gunanya. Coba kita lihat di dalam sejarah. Sejarah perang salib itu Bapak Ibu. Itu apa artinya perang salib? Itu agar Islam tidak masuk menyeberang ke Eropa. Bahaya kalau Islam masuk ke Eropa. Justru penyeberangan Islam paling dahsyat itu di dalam melalui dalam era perang salib 250 tahun. Ya tidak usah jauh-jauh masa lampau. Zaman teroris, orang seharusnya membenci Islam. Orang seharusnya menjauhi Islam, terutama Amerika yang pernah dibombastir itu kan. Mestinya semua orang Amerika itu usir agama Islam itu. Masa negara kita sampai menurut informasi yang saya peroleh Bapak Ibu sekalian itu Twin Tower itu, gedung kembar itu, 20% orang pintarnya Amerika di situ. Ahli ekonomi Amerika 20% total ada di situ mati seketika. Dan diperlukan waktu 50 tahun untuk mencetak sarjana ekonomi yang sekaliber itu yang mati pada saat itu. Apa yang terjadi? Memang ada yang memproteksi Islam, tapi yang terjadi sekarang ini adalah kebalikannya. Orang-orang Amerika dengan penuh kesadaran ramai-ramai sampai Hillary Clinton mengatakan Islam tak terbendung di Amerika. Agama yang paling cepat
berkembang di Eropa, di Amerika adalah agama Islam. Justru dalam era pencitraan Islam itu dinegatifkan oleh media. Hati-hati terhadap Islam, semakin dibenci semakin merasuk. Nah, ini buktinya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau orang ngerti bahasa Arab, Allah menggunakan idza di situ. Bukan menggunakan in, bukan menggunakan law. Dalam bahasa Arab itu beda itu, tapi diterjemahkannya sama, jika. Kalau idza 99% pasti terjadi. Kalau law 99% nggak bakalan terjadi, itu mustahil. Kalau in 50-50% terjadi atau tidak terjadinya. Nah, mari kita lihat surah Al-Fatah. Ya, idza jaa nasrullah wal fath. Itu diawali dengan kalimat atau kata idza. Idza jaa nasrullah wal fath. Ya. Jika pertolongan Tuhan telah datang. Ya, dua kata di situ. Idza jaa. Itu jaa itu fi'il madhi, menggambarkan peristiwa masa lampau. Tensesnya past tense. Jadi kok bisa bentuk past tense menggambarkan peristiwa yang akan terjadi? Itu menunjukkan pasti akan terjadi apa yang dilukiskan itu. Jadi dua kata di situ, pertama menggunakan idza, 99,9% pasti terjadi. Yang kedua, menggambarkan peristiwa yang akan datang dengan menggunakan tenses past tense, fi'il madhi. Itu aksioma mengatakan itu kepastian di situ. Jadi begitu ayat ini turun, Umar itu terkekeh-kekeh dan sahabat lain bergembira. Kenapa bergembira? Ayat ini menggunakan idza, pasti Islam itu nanti akan datang, akan membeludak. Ya, kan di situ afwaja, bergelombang-gelombang lah itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika pertolongan Allah telah datang, ya, wa ra'aitan nasa, kalian nanti akan melihat orang-orang itu yadkhuluna, itu jamak itu, masuk ke dalam Islam, afwajan, bergelombang-gelombang, berkloter-kloter, bersaf-saf. Kemudian setelah itu fasabbih bihamdi rabbik, memuji nama Tuhan, wastaghfir, dan memohon ampun kepada Allah. Dan Allah pun juga nanti akan tampil di situ sebagai Tuhan yang Maha Penerima Taubat. Gembira para sahabat pada waktu itu. Umar tidak bisa menahan kegembiraannya sampai ketawanya terkekeh-kekeh. Tapi Abu Bakar nangis sendirian pada ayat ini turun. Ditegur, "Hai Abu Bakar, kok kenapa sendirian menangis? Kami semua bergembira dengan turunnya ayat ini. Apakah Anda tidak sadar, ya, susahnya orang masuk Islam di sini, susahnya mengembangkan Islam, kita diusir-usir, tiba-tiba ada janji Tuhan menggunakan huruf idza di sini. Jadi akan datang Islam itu tak terbendung, tidak akan bisa siapapun kekuatan membendungnya. Itu prediksi Allah, bukan prediksi lagi rencana Allah, kan? Kata Abu Bakar, tapi itu artinya Nabi sudah selesai tugasnya. Kalau sudah selesai tugasnya, berarti sebentar lagi akan meninggalkan kita. Saya sedih karena Nabi akan meninggalkan kita. Abu Bakar dan seluruh sahabat yang hadir pada pertemuan itu terdiam seketika melalui omongan orang yang bukan sembarang orang, Abu Bakar ini. Umar konfirmasi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa benar enggak apa yang dikatakan apa yang dikatakan Abu Bakar itu?" Nabi ngangguk. Ya. Begitu mengangguk Nabi, seluruh sahabat yang hadir pada pertemuan itu nangis terseduh-seduh. Dan memang surah inilah yang paling terakhir turun. Dan Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah,
Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur ya. Semoga Allah menjemput kita dalam suasana bukan saja hati kita sangat lapang, tapi pikiran kita juga sangat luas. Begitu lapangnya dada kita, maka mampu menampung seluruh kritikan, ocehan orang, fitnahan orang terhadap diri kita tanpa terasa. Seperti laut tidak pernah dikotori lagi oleh kotorannya sungai. Jika hati sudah menjadi seperti samudra, sekotor apapun sungai Ciliwung tidak akan memberi warna samudra. Nah, tapi kalau hati kita seperti gelas, setetes tinta pemilu, sesendok kopi ini akan menjadi hitam. Nah, kalau kita sudah menyamudra hatinya, tidak akan pernah apapun ada yang bisa mengotorinya. Nah, makanya itu dada perlu diperlebar, diperbesar. Pikiran perlu diperluas. Kalau pikiran sudah luas, jiwa semakin lebar, orang itu tidak akan pernah tersinggung. Orang itu tidak akan pernah kecewa lagi. Orang itu tidak pernah sakit hati lagi. Orang itu nggak akan pernah berdendam, berbalas dendam lagi. Dan orang itu nanti akan selalu tersenyum. Kenapa? Dia meminjam mata Tuhan untuk melihat, mendengar dengan menggunakan telinga Tuhan, panca indera Tuhan yang digunakan untuk mengindra sesuatu sehingga tidak ada yang buruk, semuanya indah kelihatan. Semuanya indah kedengaran dan semuanya enak terasa. Kenapa? Karena kita sudah berduplikasi dengan indera-indera divine sensorial, apa itu? Divine sensorial, panca indera ketuhanan gitu, divine. Nah, kita inginkan seperti ini Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah inilah nanti yang akan mendapatkan predikat husnul khatimah. Semoga, saya ingatkan lagi Bapak Ibu sekalian, malam Jumat ini jangan absen untuk salat tahajud. Kalau perlu lebih awal bangunnya supaya ada waktu untuk berzikir sebelum waktu subuh masuk. Jangan bangun jam 4 ya, kejar-kejaran, rakaat salatnya belum selesai, witirnya belum jadi, sudah azan. Jadi nggak usah salat witir lagi kalau sudah azan Bapak Ibu sekalian. Makanya itu bangun jam 2.30 ya, atau jam 2. Ya, nikmati salat sunat tasbih, salat sunat tahajud, kemudian juga dirangkai dengan zikir-zikir sambil menunggu waktu subuh. Insya Allah sepertinya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita ketemu nanti pada waktu akan datang. Semoga Allah memaafkan dan memberi rahmat kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.